Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sedang membahas surah Al-Qari'ah. Di pembahasan terakhir dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau membahas tentang perbedaan para ulama berkaitan dengan mizan, ya, timbangan. Dan sudah kita sampaikan secara ringkasnya bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah mizan pada hari kiamat. Itu disebabkan karena datang dalil-dalil yang menyebutkan mizan dalam bentuk jamak, seperti di surat Al-Qari'ah ini, ya. Allah mengatakan dengan bentuk mawazin, yaitu mizan-mizan, timbangan-timbangan. Faman taqulat mawazinuhu, itu bentuk jamak, mizan-mizan, berarti lebih dari satu. Tapi dalil lain hanya menyebutkan mizan satu saja. Seperti sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Nabi menyebutkan thaqilatani fil mizan, hanya satu mizan. Maka ada khilaf di antara para ulama berapa jumlah mizan tersebut. Tapi yang lebih tepatnya, kata beliau di sini, bahwa mizan hanya satu. Akan tetapi disebut jamak itu karena yang ditimbang, dari sisi yang ditimbang itu banyak. Manusia yang ditimbang pada hari kiamat, amalan-amalan mereka itu banyak, sehingga disebut dengan mawazin, timbangan-timbangan. Ini sudah kita ringkaskan pada pertemuan yang lalu. Dan di paragraf terakhir dari surat Al-Qari'ah ini, beliau mengatakan, wa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-insana idza tasawa hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa inna qad sakata anhu fi hadhil ayat. Di dalam ayat ini itu tidak dijelaskan bagaimana jadinya kalau seseorang timbangannya itu antara kebaikannya dan keburukannya sama. Di surat Al-Qari'ah ini tidak dijelaskan. Di surat Al-Qari'ah hanya dijelaskan yang faman taqulat mawazinuhu dan waman khaffat mawazinuhu, yang timbangan kebaikannya berat atau timbangan kebaikannya ringan. Terus kalau yang sama kebaikan dan keburukannya disebut nggak dalam surat ini? Tidak disebut. Ya, walakin bayyana Allah Ta'ala fi suratil A'raf annahum la yadkhuluna an-nar wa innama
yuhbasuna fi makanin yuqalu lahul a'raf. Namun Allah menjelaskan tentang orang-orang yang kebaikannya dan keburukannya sama, permis, sama. Itu Allah jelaskan di surat yang lain, yaitu surat Al-A'raf. Inilah yang pernah kita bahas, bahwasanya ayat Al-Quran itu saling menafsirkan, yufassiru ba'duhu ba'dha. Ayat Al-Quran yang satu menafsirkan ayat Al-Quran lain, dan ini metode penafsiran yang paling bagusnya. Ya, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf bahwa ada yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ya, orang-orang yang pertengahan, yang sama antara timbangan kebaikannya dengan timbangan keburukannya. Di dalam surat Al-A'raf Allah menjelaskan bahwa mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, akan tetapi mereka tertahan di sebuah tempat yang disebut dengan Al-A'raf. Dan mereka tertahan di tempat yang disebut Al-A'raf. Wa dzakara Allah Ta'ala fi suratil A'raf ma yajri bainahum wa bainal mu'minin wa annahum idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Dan Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf tersebut bagaimana orang-orang Al-A'raf yang timbangan kebaikannya dan keburukannya ini sama, mereka terjadi dialog antara mereka dengan orang-orang beriman. Yaitu tatkala Allah palingkan pandangan mereka ke arah neraka jahanam, maka ashabul A'raf ini berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim tersebut. Ya, kesimpulannya Allah masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya dan ampunannya. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana mimman rajahat hasanatuhu ala sayyi'ati wa an yaghfira lana wa yu'amilana bi'afwihi innahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya, dan semoga Allah mengampuni kita dan memaafkan kekeliruan-kekeliruan kita. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, selesai dari surat Al-Qari'ah.